Halo sahabat Enjoy Film yang budiman. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Waking Karma. Sebelum menonton, jangan lupa sobat tetap bahagia dan jaga kesehatan semua ya. Film dibuka dengan menampilkan seorang gadis yang tengah dipersiapkan untuk melakukan ritual mengerikan pada sebuah sekte misterius. Ia tampak patuh dan tidak melakukan perlawanan apapun ketika menghabisi nyawa seseorang lelaki. Skin menunjukkan keadaan 17 tahun kemudian tentang romantisnya hubungan seorang ibu dengan anaknya. Terlihat seorang ibu bernama Sunny tengah menyiapkan kue ulang tahun untuk anaknya yang tengah berusia 17 tahun. Karma, sang anak yang semula pura-pura tertidur, segera mencegah Sunny agar tidak menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Tampaknya Karma adalah anak yang kurang bergaul dan memiliki penyakit mental, semacam halusinasi. Skin berpindah di sebuah dapur, di mana Sunny membujuk Karma agar mau menyebutkan satu permintaan di hari ulang tahunnya yang ke-17. Sunny berjanji akan menuruti permintaan Karma agar dirinya merasa bahagia, namun tetap saja mendapatkan penolakan. Karma tidak mengharapkan sesuatu yang spesial, seperti anak remaja pada umumnya di hari ulang tahun mereka. Setelah beberapa kali Sunny membujuk, akhirnya dengan malu-malu Karma menyebutkan satu keinginannya untuk mengganti nama belakangnya menjadi Jones, nama ayahnya yang tidak pernah ia ketahui identitasnya. Sang ibu merasa terkejut dan menolak halus dengan alasan bahwa tidaklah mudah bagi seseorang untuk mendapat atau menghapus sebuah nama pada kartu keluarga begitu saja. Sunny pun mencoba mengalihkan dengan menawarinya permintaan lain yang berujung pada penolakan. Sunny kemudian menunjukkan sebuah dokumen yang berisi bahwa Karma telah diterima di Harvard University dan meyakinkan bahwa Sunny akan mendukung Karma untuk melanjutkan pendidikan di sana. Skin memperlihatkan Karma dan Sunny yang baru saja tiba di rumah dan asik mengobrol. Sunny mengajak untuk menonton film horor, namun Karma menolak karena merasa kelelahan dan keesokan harinya ia harus berangkat ke sekolah. Usai ditinggalkan Karma menuju kamar, Sunny mendapatkan sebuah surat misterius yang tergeletak di lantai. Malam hari, ketika Karma terjaga, ia bermimpi didatangi makhluk aneh yang memakai topeng nyamuk hingga ia terbangun. Kemudian ia mendengar suara tangisan di ruang tengah yang ternyata adalah Sunny. Karma mendekati Sunny, lalu menyodorkan surat misterius itu kepada Karma. Isi surat tersebut adalah, dia telah memprioritaskan monyet mewah sepanjang hidupnya. Aku akan mengajarinya untuk memilih kawat. Sudah waktunya aku datang untuknya. Sunny menjelaskan bahwa surat ini datang dari ayahnya yang saat ini menginginkan keberadaan Karma. Karma berinisiatif untuk memanggil polisi, namun ibunya menjelaskan bahwa hal itu justru akan memperkeruh keadaan saja. Sunny kemudian menyuruhnya untuk berkemas dan keesokan harinya akan mengajak Karma untuk mengunjungi suatu temannya yang dapat mereka mintai bantuan. Keesokan harinya, sebelum memulai perjalanan, Sunny masih mengotak-ngatik mobilnya. Karma menegur karena lagi-lagi Sunny lupa untuk memeriksa dan memperbaiki mobil yang sudah sering rusak itu. Ketika Sunny mulai menyalakan mesin mobil itu, Karma ingin mendapatkan sedikit penjelasan mengenai identitas ayahnya dan mengapa sang ayah begitu menginginkan Karma hingga mereka harus pergi mengunjungi temannya Sunny. Sunny tetap menolak untuk memberi penjelasan dengan alasan agar Karma tetap merasa aman dan tidak mencemaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Karma merasa kesal karena Sunny tidak kunjung menjelaskan situasi apa yang tengah mereka hadapi saat ini. Setelah melakukan perjalanan melewati hutan, mereka kini tiba di rumah kecil yang tidak memiliki akses internet.
Lelaki tua bernama Butch menyambut mereka dengan senapan untuk berjaga-jaga. Butch yang terlihat sangat akrab dengan Sunny segera mempersilahkan mereka untuk menuju ke rumah dan menyantap makanan yang telah disiapkan oleh Priscilla, istri Butch. Di meja makan, mereka ternyata memasak daging. Karma pun menjelaskan bahwa dirinya seorang vegetarian. Kemudian Butch dan Priscilla kembali ke dapur untuk menyiapkan menu lain untuk Karma. Ternyata Priscilla telah mengalami banyak hal dalam hidupnya hingga dia tidak dapat berbicara lagi. Sunny berinisiatif membantu mereka hingga menyisakan Karma yang kini duduk sendiri di ruang makan. Ia kemudian mendengar suara ketukan dari salah satu sisi tembok ruangan. Tak lama sang ibu datang membawakan jus buah untuk Karma. Butch dan Priscilla kembali membawakan makanan khusus untuk Karma. Karma yang masih bingung dengan keadaan saat ini mencoba menghentikan basa-basi yang Butch lakukan. Ia meminta penjelasan kepada mereka tentang apa yang mereka hadapi sekarang hingga membawanya ke sini. Butch hanya menanggapi bahwa sekarang mereka akan aman karena tidak ada sinyal atau apapun yang bisa melacak keberadaan mereka saat ini. Karma yang semakin bingung atas penjelasan Butch meminta izin meninggalkan meja makan untuk menenangkan diri sejenak di luar. Usai menyantap hidangan, Butch dan Sunny tengah bercakap mengenai orang-orang di masa lalu mereka. Sementara Priscilla sibuk membereskan piring yang kotor untuk segera dicuci. Ketika Priscilla mencuci piringnya, tiba-tiba dia mendengar suara yang mencurigakan dari luar rumah. Ia kemudian mengambil pisau untuk berjaga. Setelah mengamati sekeliling, ia meletakkan pisau dapurnya kembali. Skin berpindah memperlihatkan Sunny sedang menyusul Karma yang duduk di kursi teras. Karma bersikap skeptis kepada Butch. Kemudian ia bertanya kepada Sunny, apakah Sunny mempercayai Butch? Sunny memberikan jawaban bahwa dirinya sangat mempercayai Butch dan mencoba meyakinkan Karma dengan memberinya pelukan lalu menyuruh Karma agar istirahat siang. Sesampainya di kamar, ia tidak bisa tidur hingga berujung mengamati sebuah benda-benda yang ada di dalam kamar Butch. Ia menemukan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat benda yang mirip dengan telur berwarna kuning yang di dalamnya terdapat seperti seekor nyamuk dan menemukan foto seorang gadis. Kedatangan Butch secara tiba-tiba membuat Karma terkejut. Karma meminta maaf karena telah membuka barang Butch tanpa izin. Namun Butch tidak marah dan mencoba menjelaskan mengenai alasan mengapa ia masih menyimpan benda misterius tersebut. Benda tersebut ia gunakan sebagai peringatan jika sewaktu-waktu Butch ingin kembali ke sebuah sekte sesat yang dulu keluarganya anut. Butch menjelaskan bahwa gadis yang ada dalam foto adalah potret putrinya sebelum terbunuh dalam ritual. Butch juga menjelaskan bahwa sekte tersebut dipimpin oleh ayah Karma. Mereka meyakini bahwa reinkarnasi adalah sebuah hal yang mereka agungkan untuk mencapai keabadian. Karma merasa terkejut mengetahui fakta tersebut dan meminta untuk menyendiri. Ia kemudian lari dan berhenti di depan gudang kecil milik Butch. Pikirannya begitu kacau. Ia dibayangi oleh hal-hal mengerikan. Nampak sebuah tangan bersimbah darah yang menggedor jendela gudang, namun ternyata itu hanya ilusi Karma saja. Ketika ia mencoba mengatur nafasnya, tiba-tiba alarm rumah Butch berbunyi. Itu pertanda bahaya ada di sekitar mereka. Skin beralih kepada Butch yang terkejut melihat peluru mendarat di dinding rumahnya. Ia mendapati Wendell, salah satu penganut setia sekte terkutuk, tengah memegang senjata api dan bersiap menembaknya. Butch berlutut dan memohon untuk tidak menyakiti Priscilla dan segera membawanya. Namun Wendell berkata bahwa pengkhianat seperti Butch layaknya seekor tikus. Tikus tidak bisa berlutut. Mereka akan berlari ketika mendapatkan ancaman. Butch pun lari dan menghampiri Priscilla yang mematung ketakutan. Mereka berdua berusaha kabur dari sini, namun usaha mereka nihil. Mereka sudah tidak bisa lari dari Paul, ketua sekte yang kejam. Di sisi lain, Karma mencari Sunny dan menemukan ibunya yang kini tengah disekap di dalam rumah Butch. Sunny menyuruh Karma untuk lari,
namun Wendell menangkapnya dengan mudah hingga dirinya pingsan. Karma terbangun di dalam gudang dan bertemu ayahnya, Paul, sang pemimpin sekte. Suaranya berat dan mengerikan hingga membuat Karma ketakutan. Di sana, Paul mulai mendoktrin Karma perlahan untuk menuruti keinginannya. Paul suka memberi pilihan ketika mencoba menghasut Karma. Salah satunya adalah ketika Paul dan Wendell berhasil menangkap Priscilla dan Butch. Paul menyuruh Karma untuk membunuh salah satu dari mereka, atau jika tidak, Paul sendirilah yang akan membunuh mereka berdua. Karma menolak dan malah menodongkan pisau ke dirinya sendiri. Namun ternyata ia tidak punya banyak nyali untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya Paul pun membunuh Priscilla di depan Butch. Ketika Paul akan membunuh Butch dengan tongkat, Karma hendak membunuh Paul. Namun tiba-tiba ibunya datang menghentikan aksi Karma. Butch pun terbunuh. Karma kebingungan. Kenapa tiba-tiba sang ibu memihak Paul? Mereka mengakui bahwa mereka sendiri dulu saling mencintai. Karma tidak menyangka bahwa ibunya lah yang memberitahu Paul dan Wendell mengenai keberadaan mereka di sini. Sikap ibunya yang dulu sangat ramah tiba-tiba berubah menjadi dirinya yang kejam. Karma dimarahi, ditampar, bahkan dipaksa untuk dicek keperawanannya secara paksa. Ritual akan segera dimulai. Karma diperintah ibunya untuk menggali tanah hingga menjadi liang menggunakan skop agar dirinya kelelahan. Sekte ini percaya bahwa semakin lemah diri seorang, maka roh mereka akan semakin murni dan suci. Malam hari tiba. Sunny memandikan Karma yang kotor akibat menggali tanah sepanjang sore. Karma bertanya, apakah selama ini ibunya diam-diam menemui Paul? Ibunya menjawab bahwa dirinya tidak pernah menemui Paul. Ibunya hanya menjalankan perintah Paul untuk membesarkan Karma untuknya. Karma pun marah dan menghina ibunya lantaran 17 tahun hidupnya dipenuhi dengan kebohongan. Ibunya marah dan menenggelamkan Karma ke dalam bathtub. Sunny mengaku bahwa ia ingin melakukan hal ini sejak Karma masih bayi. Lantaran Sunny merasa bahwa posisi luhurnya di sekte tersebut telah digantikan oleh Karma atas permintaan Paul. Malam pun bertambah malam. Karma diperintah ibunya agar memakai gaun berwarna merah untuk ritual tersebut. Karma yang tak bisa bertindak banyak akhirnya menurut. Ia juga memaksakan diri untuk menggunakan topeng nyamuk yang mengerikan dan mulai melangkah keluar kamar. Ia kemudian menemui Paul yang sedang mencukur brewok di kamar mandi. Tanpa ragu, ia mengambil pisau cukur Paul dan menggoreskan pisau tersebut di leher Paul hingga meninggal. Ia kemudian keluar rumah dan bertemu Wendell yang tengah menggali liang. Wendell yang melihat Karma menggunakan topeng suci seketika berlutut. Sunny pun turut senang lantaran ritual reinkarnasi yang mereka harapkan berjalan dengan lancar, lalu menyuruh Wendell untuk menguburkan mayat Paul. Sunny pun mengecupi tangan Karma hingga Sunny menyadari bahwa tangan Karma bergetar. Tandanya Karma tidak dimasuki oleh roh nabi mereka sebelumnya, yakni roh Paul yang kini telah terbunuh. Wendell yang sedang mengangkat jenazah Paul tiba-tiba dikejutkan dengan Sunny yang berteriak bahwa kapal mereka telah rusak. Tandanya ritual ini gagal dan Karma harus dibunuh. Wendell tidak mempercayai perkataan Sunny. Wendell yakin bahwa ritual ini berhasil. Kemudian menangkap Sunny dan membiarkan Karma menghukum Sunny. Sunny yang memberontak dan berusaha meyakinkan Wendell berkata bahwa jika memang Karma dirasuki oleh roh nabi mereka, Karma akan membunuh dirinya tanpa berkedip dan tanpa pikir panjang. Wendell yang menyadari bahwa Karma gugup akhirnya berusaha menangkap Karma. Namun Karma berhasil membunuh Wendell dengan menggunakan sekop dan menyisakan mereka berdua. Mereka yang dulunya saling menyayangi satu sama lain kini harus beradu dan mempertahankan hidup mereka masing-masing. Rasa cintanya kepada Sunny telah pudar lantaran Sunny selama ini memanipulasi Karma demi memenuhi permintaan Paul, sang pemimpin sekte terkutuk. Pada akhirnya Karma berhasil membunuh ibunya dan film ditutup dengan dirinya yang tengah memberhentikan mobil untuk mendapatkan tumpangan. Film Karma berakhir.